Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada teman-teman YouTube dan juga teman-teman budidaya lebah apis mellifera, dan juga tidak lupa kepada yang pecinta-pecinta madu ya, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Oke teman-teman, di sini kita mau membahas tentang perbandingan ternak lebah apis mellifera ini dengan madu drusata. Nah, perbedaan madunya. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang perbedaan madu lebah apis mellifera ini ataupun madu ternak dan juga madu sialang, kalau di sini katanya madu sialang ya, ataupun madu lebah drusata. Nah, jadi sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Salman Hasibuan. Nah, dan juga saya harapkan komennya dan saran, yang penting komen dan sarannya tetap di garis sopan dan santun. Oke teman-teman, nah, kalau kita lihat dari proses pemanenan. Nah, ini seperti inilah proses pemanenan ya, proses pemanenan lebah apis mellifera. Jadi ini disapu seperti ini supaya lebah yang ada di kotak ini dia tidak ikut ya ketika kita memanen. Oke, setelah selesai kita ambil dari kotak, kita langsung proses, kita bawa ke penggilingan. Nah, setelah bersih sisiran-sisiran kita ambil di dalam kotak ini, kita bawa langsung ke proses penggilingan. Nah, jadi tujuan kita bawa ke proses penggilingan ini supaya proses pengambilan madu itu tidak sistem peras ya. Nah, dia kita bawa ke penggilingan seperti ini. Madu ini langsung kita masukkan ke sini ya, kita masukkan satu persatu. Nah, jadi nanti kalau udah penuh nih baru kita giling. Jadi cara masukkan sisiran ini pun harus memang betul-betul profesional ya, karena kalau kita masukkannya memaksa ataupun terlalu tidak kita perhatikan, dia berut-berut semacam nih. Nah, ini yang dia Pak Bos ini kan, ini nanti kena dia. Nah, jadi ini harus kita perhatikan juga, ini namanya berut ya, ini namanya berut. Jadi waktu kita masukkan ke dalam penggilingannya harus benar-benar hati-hati, nah supaya dia tidak terganggu koloni ke depannya kan. Setelah udah penuh seperti ini ya, semua ruang sudah kita isi ya, baru kita proses penggilingan. Nah, ini madunya bos. Nah nih, wah, madunya benar-benar apa ya, bening-bening, luar biasa ya. Ini hasil nestar ataupun hasil madu dari Acacia menium. Proses pengambilan madu itu sama sekali tidak ada sentuhan tangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kualitas madu itu benar-benar terjaga ya. Jadi untuk peribahasa, jadi madu itu tidak tersentuh tangan supaya tidak gampang basi ya. Nah, karena tangan-tangan kita ini kan mengandung kuman ya, makanya kita menghindari sentuhan dari tangan langsung ya. Nah, itu kalau proses pemanenan budidaya lebah apis mellifera ini ataupun khususnya pembudidaya lebah. Jadi oke teman-teman, kalau proses pemanenan madu sialang ataupun lebah sialang ya, kalau di sini di daerah kita ini katanya lebah sialang. Kalau bahasa apanya itu nama lebahnya itu lebah drusata ya. Jadi lebah drusata ini dia sukanya berposisi di pohon kayu ya, pohon kayu yang tinggi. Kalau di sini nama kayunya kayu sialang ya.
dipanjat ke atas dengan dengan orang-orang yang memang profesional untuk pengambilan madunya di atas pohon tersebut. Nah, setelah selesai pengambilan di atas pohon ini, semuanya diturunkan, ya, diturunkan lebah-lebah, sangkar-sangkar lebah yang ada di atas pohon diturunkan. Nah, setelah diturunkan, proses pemanenannya itu dia sistemnya diperas, ya. Inilah proses pemanenannya, proses pengambilan madunya itu dia diperas, ya teman-teman. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau madu sialang ataupun madu lebah Durhata ini, dia mencapai kadar airnya itu mencapai 27%. Kenapa dia mencapai 27%? Karena lebah-lebah Durhata ini ataupun lebah-lebah sialang ini, dia langsung menada hujan, ya. Artinya menada hujan itu dia langsung kena hujan, ya, tanpa ada pelindung, ya. Jadi makanya dia kadar airnya itu tinggi, ya, sampai 27%. Nah, sementara kalau madu budidaya ini dia tidak langsung, dia dalam kotak, jadi dia terhindar dari hujan. Makanya kadar airnya itu kadang ada yang 19%, ada yang 20%, dan ada juga yang 25%. Nah, itulah perbedaan madu sialang ataupun madu dari lebah Durhata ataupun madu dari budidaya Apis mellifera, ya. Nah, jadi di sini saya mau mengingatkan teman-teman, ya. Mau mengingatkan teman-teman bahwasanya ada yang bilang budidaya lebah ini dia itu diberi makan, ya, diberi makan ataupun diberi sirup atau diberi, ya, sirup, ya, ataupun atau gula dan sebagainya, ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Tidak semua, ya. Nah, ini saya jelaskan yang jelas. Tidak semua pembudidaya itu memberi sirup. Nah, jadi kami di sini, ya, saya jelaskan di sini, kami di sini tidak memakai campuran apapun, ya. Nah, budidaya lebah kita ini benar-benar terjamin ke kualitas kemurnian madunya. Jadi kalau teman-teman tidak yakin dengan yang saya bilangkan ini, teman-teman bisa mengunjungi lokasi kami. Lokasi kami sekarang ini di daerah Kuansing, ya, daerah Kuansing, Riau, ya. Nah, daerah kalau sekarang ini posisi kami di desa, nama desanya Desa Pesajian, ya. Jadi kalau teman-teman mau langsung mendatangi ternak budidaya kita di sini, kami sangat berterima kasih supaya teman-teman langsung melihat benar enggak di tempat kita ini pakai campuran sirup atau memang benar-benar murni madunya. Itu, ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman anggap semua budidaya lebah apis yang jenis Apis mellifera itu pakai sirup ataupun diberi makan. Ingat, tidak setetes pun kami beri yang namanya sirup. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tetap tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Salman Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.